Ya, baik. Hari ini kita akan melangkah membicarakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Betul. 2025 kan sudah selesai evaluasinya. Sudah. Apa yang disampaikan Kemendagrinya sepakat. Sudah ditindaklanjuti, Pak. Iya, dan kemudian kalau ngomong kepentingan publik, belanja kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, Jawa Barat mah eta balanya lagi ono saja. Ya. Nah, kemudian sekarang di 2026 itu berapa asumsi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat? Di tahun 2026, Pak Bu, sesuai dengan RKPD yang sudah ditetapkan dan KUA PPAS di tahun 2026 yang sudah disampaikan ke DPRD, pendapatan kita di tahun 2026 diproyeksikan di 31,18 triliun, Pak. 31,1 triliun. Menurun, meningkat? Dibandingkan dengan tahun 2025 perubahan kemarin itu meningkat dari 31,093 triliun. Berarti meningkat. Peningkatannya dari mana saja? Peningkatannya tentunya dari pendapatan asli daerah. Oke. Dari proyeksi pajak daerah. Nah, naik Pak Bu. proyeksinya Dari 17,6 triliun ke 18,1 triliun. Kecapai kira-kira? Ini yang kita prediksikan atau proyeksikan sebelum beberapa isu yang terkait hari atau beberapa bulan terakhir, Pak. Ini pun kelihatannya pada saat nanti pembahasan dengan komisi ada sedikit diskusi, Pak Bu. Ada kemungkinan kita mungkin sama dengan tahun lalu atau mungkin di bawah tahun 2025. Oke. Terus dari yang lain? Dari yang lain kita proyeksikan 11,4 triliun dari pendapatan transfer. Dana transfer. Betul. Dana transfernya 2026 naik apa turun? 2026 sebetulnya dibandingkan dengan perubahan APBD 2025 itu turun, Pak Bu, dari 11,69 ke 11,44 triliun. Turun. Sudah turun. Turun berapa? Turun kurang lebih sekitar 150 miliar. Itu dari 2025 ke 2026. Betul. 150 miliar. Betul. Ada penurunan yang lain lagi nggak? Sementara dari dana transfer diproyeksikan sesuai RKPD 11,4 triliun. Nah, sekarang itu RKPD. Kalau di APBN kemarin yang sudah disahkan menjadi APBN. Betul. Kan itu mah prediksi RKPD. Ya. Pertanyaan saya, kan APBN-nya sudah disahin nih. Ya, betul. APBN 2026. Dana transfer daerah mengalami peningkatan apa penurunan? Penurunan drastis, Pak Bu. Dari 11,4. Oke. Transfer daerah nasional itu 2025 berapa? 2025. 919. Sekarang Nasional. 919 triliun. Karena nasional itu kan bisa diakses Ya. dan itu hak kita juga untuk menyampaikan. Ya. 2025 berapa? 919 triliun. 919 triliun. 2026 berapa? Sebelum pada saat RAPBN 650. Nah, pada saat ditetapkan kemarin ada penambahan 43 triliun jadi 693 triliun. Oke. Jadi penambahan dari Menteri Pak Purbaya itu Ya. itu penambahan dari kurang yang sebelumnya. Ya kan? Jadi kan persepsi orang itu adalah dari 500 berapa? Asalnya 919. Bukan. Dari sebelum Pak Purbaya 650 triliun. 650 triliun. Pemahaman orang itu kan nanti itu ditambah itu dari 650 triliun bahkan mau ditambah. Iya. Artinya sama dikembalikan kembali ke 919 triliun. Tetapi sebenarnya ini bukan dari 650 dikembalikan ke 919 kemudian ditambah 3 triliun bukan. Tetapi Pak Purbaya menambah dari 615 ditambah menjadi 43 triliun. Jadi 650 ditambah 43 triliun. ya 650 ditambah 43 triliun jadi 693 triliun. 693 triliun. Artinya bahwa dana transfer daerah tahun 2025 ke 2026 mengalami penurunan berapa ratus triliun. Kalau dari nasional tadi disampaikan, nasional. nah ini untuk Jawa Barat Ya nasional tuh turun berapa?
Berarti 119 kurangi 693 900. 919 kurangi 693 919 dikurangi kurang lebih 226. sekitar 619 dikurangi 593 berapa? 226 triliun. Artinya dana transfer daerah Yes. 2025 ke 2026 mengalami penurunan sebesar 226 triliun. Itu penurunannya kan? Nah, penurunan ini dampaknya bagi kita Provinsi Jawa Barat, kita jadi turun berapa? Kita jadi turun 2,4 triliun. 2,4 apa 2,458? 2,458 triliun. Oke, jadi anggaran Provinsi Jawa Barat di 2026 dana dari pusatnya yang disebut dengan dana transfer daerah, yang itu komponennya apa saja? Yang pertama adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Pajak apa bagi hasil aja? Dana bagi hasil pajak pusat. Oke, dana bagi hasil pajak pusat berapa turunnya? Dari 2,2 triliun menjadi 843 miliar atau turun 1,4 triliun. Ya, bukan turun, itu mah hilang, Pak. Oh, hilang. Hilang. Iya, kalau turunnya 10, Pak, itu mah hilang. Oh, hilang. Hilang 3/4-nya, Pak. Terus yang kedua? Yang kedua adalah dana alokasi umum. DAU-nya Dari proyeksi kita 4,0 triliun menjadi 3,3 triliun. Oke, jadi dana DAU-nya hilang 700 miliar. Kurang lebih 680 miliar. 680 miliar, itu DAU-nya hilang. Betul. Yang ketiga dana alokasi khusus fisik DAK fisik. dari 276 miliar itu betul-betul hapus, Pak. Nol. Oh, jadi tidak ada lagi DAK fisik 276 miliar. Lengit. Hilang. Dan itu DAK-nya biasanya dalam bentuk KPU-an dan keirigasian. Betul. Fisik, pendidikan. Ya kan, biasanya. Pendidikan, ya. Dan pendidikan. Di antaranya. Jadi dana untuk bangun sekolah nggak ada. Ruang kelas baru biasanya suka ada dari DAK fisik, sekarang nggak ada sama Oh, sekali. jadi dana alokasi khusus untuk bangun ruang kelas, Iya. bangun jalan, Betul. kemudian bangun irigasi, Betul. itu hari ini tidak ada. Bangun Hari puskesmas, depan, Pak, 2026 ya tahun 2026 tidak ada. Siap. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Mungkin ada nanti biasanya dalam infrastruktur. Kalau dari PMK-nya udah nggak ada, Pak. No. Dari peraturan Menteri Keuangan Sudah nggak ada. sudah nggak ada. Tidak ada harapan. Tidak ada. Oke, hilang lagi tuh. Hilang lagi. Terus Yang keempat adalah dana alokasi khusus non fisik non fisik biasanya apa? untuk bos SD, SMP, SMP, SMA Betul. hilang berapa? Itu hilang dari 4,8 triliun menjadi 4,7 triliun, Pak. Kurang lebih sekitar Berarti dana bos sekolah turun? 60 miliar, Pak. 59. Ya turun, Pak. Iya, turun. Bos sekolah turun. Oke. Sedangkan jumlah siswa naik. Idealnya seperti itu, Pak. Jumlah usia Kan jumlah siswa sekolah masih naik dong. Naik, betul. Tapi bos sekolahnya turun. Turun 59 miliar. Oke, terus Itu part yang kemudian komponen dana transfer yang mengalami penurunan. itulah dana transfer yang hilang itu. Betul. Oke. Nah, sehingga dengan dana transfer hilang 2,458, 2 triliun 458 miliar, kita masih tetap 31 enggak? Kita akan bergerak dari 31,1 triliun ke 28,6 Ya makanya Bapak kenapa ngomong dari awal ngomong 31? Saya optimis tadi. Ya kan di RKPD, Pak. Hah? Masih di RKPD. RKPD. Jadi ngomongnya RKPD. RKPD, Pak. Iya, Bukan. waktu RKPD. Waktu RKPD. Sekarang RK-nya sudah tidak pede lagi. Beda lagi. Oke. Jadi kita ini anggaran 2026 itu mengalami penurunan. Mengalami Rencana belanja dan pendapatan daerah. Rencana anggaran belanja pendapatan daerah. Ya. Dari 31,1 31,1 menjadi 28,6 triliun. oke, hilang 2 triliun itu kita akan ngambil dari mana? Karena saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Siap. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang. Ya.
Pendidikan tidak boleh berkurang. Ayo mengurangin apa? Belanja pegawai Pak Bu? Belanja pegawai Ya. dikurangin. Dari 9,9 triliun menjadi 9,1 triliun. 9. Menjadi 9,1 triliun. Oke, belanja pegawainya diturunin berapa triliun? Kurang lebih sekitar 768 miliar. Masih jauh, Pak. Masih jauh. Siap, itu satu Pak. Belanja dari komponen belanja pegawai yang diturunin ngambil komponen apa? Yang pertama pasti pengangkatan CPNS baru Pak. Ditunda. Karena nggak ada duitnya. Nggak ada uang Pak. Ya gimana ngangkat gini? Ini logika Pak. Yang PNS sekarang aja bakal nganggur Pak. Kenapa bakal nganggur? Karena kan pekerjaannya nggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Iya. Kalau saya tidak bikin jalan, tidak bikin jembatan, irigasi, bangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit, Tidak ada kegiatan. tidak ada kegiatannya. Jadi PNS datang, tanda tangan, jadi nggak ada artinya BKD bikin aturan harus pinjer juga. Ya buat apa? Dan nggak ada manfaatnya, ya kan? Tuh. Ya datang cicing balik deui. Nah, nu digawekeun kan layanan rakyatnya hilang. Ya. Oke, jadi satu penundaan pengangkatan ASN. Betul Pak. Kemudian yang kedua adalah belanja hibah Pak Bu. Oke, hibah. Hibah itu kan kita suka ada hibah untuk instansi, hibah untuk sarana prasarana keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Itu dirasionalisasikan sebanyak Ada hibah mandatori. hibah mandatori. Ya, apa yang dihibahkan, Pak? Kan nggak ada duitnya. Ya. Kalau kita belanja hibah, kita nggak bisa bangun jalan. Kita nggak bisa bangun irigasi. Kalau jalan nggak dibangun, irigasi nggak dibangun, puskesmas tidak dikembangkan, layanan pemerintah mati. Belanja hibah asalnya berapa tahun kemarin? Asalnya di tahun lalu sebetulnya udah masih di angka 3 triliun Pak Gub. Di RKPD kita turunkan jadi 2,3 triliun. Asalnya 3 triliun. Dari 3 triliun ke 2,3. 2,3. Nah sekarang kita turunkan ke 2,1 triliun. Oke. Dulu kan hibahnya gede, zaman saya jadi turun. Ya. Ya kan? Posisi hibah hari ini di anggaran 2026 setelah perubahan berapa? Setelah perubahan di angka 3,078. Karena hibah di dalamnya itu untuk BPMU segala macam kan? Betul, ada hibah untuk sekolah swasta. Sekolah swasta. Betul. Ya, oke. BPMU segala macam 2026 kita udah nggak punya duit. Siap. Kita arahkan langsung ke beasiswa saja. Masuk beasiswa. Beasiswa saja, tidak ada lagi BPMU. Ya. Siap. Kan beasiswa aja, kita langsung nolong orang yang tidak punya kemampuan untuk sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Betul. Gitu. Siap. Terus yang berikutnya. Jadi mau diturunin berapa? Kurang lebih 225 miliar Pak. Turuninnya. Dari 2,4 dari 2,3 ke 2,1. Oke, ulah boleh lah. Sementara saya terima dulu. Terus? Ya. Yang berikutnya belanja transfer Pak Bu. Belanja transfer. Ya, khususnya untuk belanja bantuan keuangan ke kabupaten kota. Oke, asalnya? Semula di angka RKPD kita di 2 triliun. Jadi sekarang 1,2 triliun. 1,2 triliun. Jadi kita rasionalkan di angka 744 miliar. Miliar. Terus? Kemudian yang berikutnya belanja barang jasa Pak Bu. Belanja barang jasa ini seperti yang disampaikan Pak Bu di awal, masalah perjalanan dinas, masalah ATK, masalah makan minum, masalah cetakan kertas dan sebagainya. Itu semula di RKPD kita di 7,6 triliun. Kita dorong ke 6,9 triliun. Jadi bisa didorong jadi 5 triliun nggak? Kami usahakan Pak Bu. Nih, begini Pak. Ya. Listrik masuknya apa? Tadi barang jasa. Barang jasa. Listrik nih, Bu Sekar, nanti kasih informasi ke seluruh dinas kantor Provinsi Jawa Barat. Listrik di ruangan hanya dinyalakan pada waktu jam kerja. Dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak pekerjaan, matiin. AC listrik. Matiin. Air. Kalau tidak perlu amat, jangan mandi.
Di sekolah, di kantor mau mandi, Pak. Iya kan? Belanja air turunin, Pak. Belanja internet, kalau kira-kira internetnya dipakai nggak produktif, OPD-nya nggak ada produktif, matiin internetnya. Siap. Jadi lampu yang nyala kalau malam hari hanya lampu luar. Bayar listrik berapa seprovinsi? Bayar listrik itu, Pak Gu, sebentar saya coba. Bayar telepon masih ada? Masih Pak Gu, masih ada. Emang masih ada telepon? Ada beberapa kegiatan yang masih mengakomodir pulsa kuota itu. Oh ya, pulsa boleh. Masih Pak. Ya listrik setengahnya potong. Ya. Air setengahnya potong. Ya. Nanti kita potong Pak Gu. Potong setengahnya. Kurang lebih Ulah segitu. war air nggak usah. Irit. Ya. Kemarin Setengahnya. Sekitar 350 miliaran. Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam. Terus apa lagi? Kemudian dari semua yang sudah diefisiensikan, Pak Gu, izin dari 2,4 triliun, kita masih minus di 1,2 triliun. Tuh kan masih gede. Itu Pak Gu. Kita Izin. jangan ambil aja dari belanja itu, Mohon barang dan maaf. jasa. Betul. Belanja hibah lagi, ambil lagi. Siap. Pak Gu. Terus belanja barang dan jasa, hibah terus apa lagi? Belanja barang jasa, belanja hibah, kemudian ini kemarin kita alokasikan untuk ini Pak Gu, yang cicilan pokok utang, mungkin apakah bisa kita restrukturisasikan? Ya minta dong ditangguhkan. Itu Pak Gu. Utang kita tinggal berapa lagi pada pemerintah pusat? Sampai dengan nanti 2029 masih di angka hampir 2,5 triliun. 2,5 triliun. Tapi pemerintah pusat punya hutang pada kita berapa? Untuk Kan punya DBH yang belum kurang dibayarkan, bayar. yang kurang salur. Terakhir kemarin dari 500 baru dibayar 200 ya. Tinggal 191 lagi. Oh, 191 kan lumayan. Kan kita udah kirim surat. Siap. Tapi jawabannya nggak bisa ditukeran. Nah, pokoknya kalau saya gini, belanja jalan harus tetap 3 triliun. Pokoknya APBD belanja pembangunannya harus persis dengan APBD 2025. Meskipun komponen anggarannya turun 2,4. Bu, nih kan di Pemprov suka ada anggaran makan minum. Karena enak makan minumnya ya tak, kurang. Nah, cau. Nah, kan biasanya suka disuguhan wae apel, jeruk, anggur. Berapa itu per tahun, Bu? Biasanya? Per tahun tadi Pak, kalau di Biro Umum ada 4,2 itu dipakai Triliun. untuk ya. Aduh, udah 4,2 Miliar. miliar. 4,2 miliar. 4,2 miliar itu dipakai untuk memenuhi permintaan dari seluruh OPD Pemprov juga. Semua. Ada kegiatan di Itu seluruh seprovinsi Jawa Barat, kantor gubernur ada 5 segala macam, biaya makan minumnya berapa? Kalau di yang kantor gubernur itu di Biro Admin Pak kemarin kan 1,5 awalnya, di efisiensi 500 jadi tinggal 1 miliar untuk 2025. Itu untuk seluruh wilayah. Sewilayah. Jadi, Terus kalau di sekarang umum itu untuk yang di gedung sate dan permintaan dari OPD maupun yang ada kegiatan di gedung sate. nah gini aja, di 2026 tidak ada belanja makan, yang ada belanja minum aja. Siapa? Kebutuhan air aja selama setahun minum. Siapa? Air mineral, berapa itu aja, nggak usah ada makannya. Saya mah cowok bawa dari rumah sendiri, toko lega mah. Ya kan? Nanti kalau kamu rapat-rapat dengan provinsi jangan ngelulir minta dibikinin nasi dos. Bawa bekal Dimas ya. Nimbel. Ya, pokoknya ya Pak ya. Bila perlu nanti kita di kantor bikin kastrol, kita ngaliwet. Bener nggak Pak? Setuju Pak. Saya cenderung begini. Sehat. Ini efisien Bu. Ginilah, rubah tradisi yang kita makan yang catering. Bu, cari ibu tukang masak. Cari outsourcing tenaga kontrak pemerintah, juru masak yang dipakai di rumah makan Sunda, semua tukang sate Marangi, udah cari. Nanti mah kalau kita rapat segala macam ada tamu, suruh masak. Di gedung sate ada dapur kan? Di gedung Pakon ada dapur kan? Di gedung Pakon masak Bu, Mimi Hiani dari saya dikelahin. Udah makannya disuguhin
Pres. Udah Bu ya? Jadi dari berapa tuh totalnya dengan gedung Pakuan segala macam? 5 miliar. Iya, 5 miliar. Turunin aja cukup 1 miliar. Beli cai cukup kan? Beli cai 1 miliar setahun yang sererea provinsi Jawa Barat. Jadi kalau ada tamu nanti menunya nasi liwet pakai peda jeung peuteui. Gak ada lagi cateringan. Terus air putih. Air putih. Jeung teh mah bisa. Mau tuh buka teh muli ya loba. Kopi teh mah Kopi. Nah, terus kemudian dulu kan ada tuh anggaran Provinsi Jawa Barat 12 miliar anggaran gubernur yang makan bertabur emas cilokna kumaha teh. Itu teh anggaran teh untuk pemeliharaan segala macam. Itu tuh anggaran tuh untuk belanja pegawai non ASN. Ya anak-anak honor. Kebersihan, outsourcing untuk belanja pemeliharaan kebersihan, untuk belanja perjalanan dinas yang teman-teman juga. Oh, jadi bukan makan gubernur pakai cilok bertabur emas bukan? Nggak ada Pak, makan cilok bertabur emas dari mana? Ya, jadi ya nanti mah ya disederhanakan. Nanti hiasan-hiasan di ruang gubernur jangan lagi bunga yang mahal. Siap. Anggrek, jangan. Kayak mah ganti hiasan teh make jagong. Jagong kan ada itu kita yang tukang ibu kan punya. Nah yang di meja saya nanti mah jagong, Bu. Boleh, kacang panjang, beres, dikulum, dahar. Ya, jadi itu Pak. Jadi komposisi APBN RKPD harus dirubah berarti Pak. Karena realitas pendapatannya mengalami penurunan. 2.458 miliar. Tetapi bahwa penurunan anggaran dari pusat ke Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah mengubah kami untuk tetap meningkatkan anggaran belanja publik. Jalan kudu alus, jembatan kudu alus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Betul Pak? Jangan pernah menyerah. Cuman bedanya dulu makan nasi dus, nanti nasi liwet, masak sorangan. Peda PT. Pakai peda, pakai peda itu aja bedanya Pak. Dan tidak ada lagi perjalanan luar negeri bisa ubah pisan. Itu sudah ada Bu ya. Gitu. Aya nu alumroh ke luar negeri sarua. Pribadi. Itu pribadi. Oh, asa kasindiran. Pak, Kepala BKD gimana dengan komposisi ini? Dengan komposisi perlu dilaporkan juga Pak Bu bahwa 27.163 orang P3 kapal waktu itu sudah yang masuk dalam data basic BKN ada 7 orang meninggal dunia, terus 188 orang mereka tidak aktif bekerja dan sudah keterima di tempat lain atau di tempat kerja swasta. Di total 26.892 Pak. Itu P3K yang tahun ini akan memperoleh nomor pegawai, tapi pengangkatan pada waktunya akan dimulai tahun 2027. Dan itu pun secara bertahap. Karena kemampuan keuangan daerah. Dan kalau kita asumsikan 1 tahun itu kisarannya pensiun sekitar di 1.800 orang. Oh, jadi dimasukkan. Jadi masuk pensiun ini masuk lagi. Kalau zaman lama urut kacang, tambal sulam. Supaya nanti keseimbangan fiskal juga. Ya, jadi pegawai diterima tapi fiskalnya terjaga. Jadi kita sampaikan pada seluruh rakyat Jawa Barat bahwa anggaran belanja Provinsi Jawa Barat, pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan 2.458 miliar, yaitu dana transfer daerah dari pusat ke Jawa Barat itu dipangkas. Tetapi jangan khawatir, belanja jalan, irigasi, jembatan, sekolah dan berbagai hal yang saya sampaikan kami akan tetap melaksanakannya dengan cara pemerintah Provinsi Jawa Barat mengurangi seluruh belanja yang dianggap tidak penting. Nanti kalau ada menemukan kantor gubernur lampu di dalamnya mati semua, jangan lagi bertanya kenapa, karena anggaran listriknya saya pangkas setengah. Kalau di gubernur kemudian nanti airnya diatur tidak cucut dibuangin sedikit, diatur wudunya dan tidak boleh mandi di kantor karena itu mengambil uang negara. Nah itu mohon maaf, kalau nanti tidak ada bunga melati kayak gini lagi, bunga anggrek, nanti diganti sama jagung, ya itu bagian efisiensi. Kalau nanti kantor gubernur tidak ada makan, tamu disuguhin hanya, kalau tamu datang nanti kita hanya air putih dan teh saja.
Paling cau itu pun saya beli dari rumah bawa. Itu juga mohon maaf kalau tidak ada, dan kami juga mohon maaf kalau kami tidak lagi ada bantuan-bantuan hibah untuk berbagai kepentingan. Karena apa? Karena kami mengutamakan layanan kepada masyarakat yang paling mendasar. Itu ya, mohon dimaklumi. Siap.